Yang jelas saya minta masyarakat jangan terprovokasi dan kita sama-sama menjunjung tinggi ajas praduga tidak bersalah. Kami transparan terkait masalah kasus baik yang masalah si Arlan maupun terkait masalah pembakaran. Kapolres Morowali AKBP Zulkarnain menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku pembakaran yang terjadi di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dilakukan murni berdasarkan proses penegakan hukum. Peristiwa pembakaran tersebut terjadi di area PT Raihan Catur Putra atau RCP Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Sabtu 3 Januari malam. Penegasan itu disampaikan AKBP Zulkarnain kepada tribunpalu.com saat ditemui di ruangan kerjanya di Mapolres Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah. Kapolres membantah keras tudingan adanya kriminalisasi dalam penegakan perkara tersebut. Ia menjelaskan bahwa kepolisian bertindak setelah mengantongi laporan resmi, alat bukti yang cukup, serta keterangan dari para saksi. Seluruh tahap penyidikan dan penyelidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Polres Morowali hanya menindak perbuatan pidana yang nyata, tidak ada kriminalisasi dalam kasus pembakaran ini, tegas AKBP Zulkarnain. Ia menambahkan tindakan pembakaran merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian material serta mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian berkewajiban melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial yang belum tentu kebenarannya. Ia meminta publik mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. AKBP Zulkarnain menegaskan bahwa Polres Morowali berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan setiap penegakan perkara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebelumnya, sekelompok keluarga yang terdiri dari wanita dan pria membakar kantor PT Raihan Catur Putra atau RCP di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Sabtu 3 Januari malam. Kelompok keluarga mendatangi kantor PT RCP dengan membawa obor dari bambu, kemudian melemparkannya ke arah bangunan semi permanen tersebut. Aksi warga itu dipicu penangkapan aktivis bernama Arlan Dahrin. Arlan Dahrin selama ini memberikan pendampingan atas konflik agraria warga dengan perusahaan. Arlan Dahrin ditangkap atas dugaan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis. Penangkapan Arlan kemudian memicu kemarahan warga. Warga setempat memblokir jalan guna mengadang mobil polisi yang membawa Arlan. Bahkan massa mendatangi Polsek Bungku Pesisir di Desa Laveu guna menuntut pembebasan Arlan. Mereka menilai penangkapan Arlan adalah bagian dari kriminalisasi. Kecewa tuntutannya tak diindahkan kepolisian, warga kemudian mendatangi kantor PT RCP di Desa Torete. Warga menilai penangkapan Arlan berkaitan dengan laporan PT RCP. Usai beradu mulut, warga kemudian melempar obor ke dalam kantor. Api dengan cepat melalap bangunan kantor. Diketahui PT Raihan Catur Putra adalah perusahaan pertambangan dengan izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi untuk nikel. Perusahaan ini pernah menjadi sorotan terkait isu sengketa lahan dengan masyarakat setempat yang mendorong DPRD Morowali untuk melakukan rapat dengar pendapat atau RDP guna mencari penyelesaian konflik agraria tersebut. Konflik PT RCP dengan warga desa operasionalnya dipicu dugaan penyerobotan lahan kebun produktif warga. Warga mengklaim bahwa aktivitas pertambangan dilakukan di atas lahan milik mereka tanpa adanya penyelesaian pembebasan lahan yang adil. Pemilik lahan kemudian melayangkan somasi ke PT RCP karena merasa tidak dilibatkan secara profesional atau nilai kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan. Sepanjang tahun 2025, ketegangan terus terjadi di Desa Torete. Pada akhir Desember 2025, warga melakukan aksi spontan dengan menghentikan aktivitas alat berat perusahaan yang beroperasi di area perkebunan masyarakat. Jangan sampai ada kata
kata di luar, dan kita akan profesional dan transparan. Silakan kami diawasi dan saya akan bertanggung jawab. Terkait sama penangkapan, saya kira sudah sesuai dengan SOP dan saya Kapolres juga akan ikut bertanggung jawab masalah itu. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, ini untuk mengklirkan semuanya, jangan ada simpang siur lain sebagainya. Saya berharap masyarakat bisa cerdas, bisa juga tidak provokasi dan tidak termakan berita-berita yang hoax dan sebagainya. Mungkin itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.